Karena kedepannya secara hukum, Ya. teman-teman musisi yang tidak punya karya, kedepannya nih, tidak semua karya orang boleh dinyanyikan. We are in my room. Kalau mau kita tuntut, cari kita, Jun. Tapi Jun Hubungi Bintang Omar. tidak akan melakukan itu. Ya. Cuman bagi teman-teman yang memang musisi, wajib Jun Ya. punya karya ya. Ya. Biar nggak keenakan main reguler ya, lupa berkarya. Kita bicara keberuntungan. Tidak semua musisi seberuntung Jun Bintang. Nggih, nggih. Apa Jun pesannya Jun kepada para teman-teman yang memang masih belum artinya mencapai apa yang mereka mau? Ya, untuk teman-teman musisi di Bali khususnya saya berharap terus konsisten yang seperti saya bilang tadi. Artinya terus jaga link, mencari link-link baru, teman-teman baru. Jangan hanya bergaul dengan musisi saja. Jadi kita perlulah merambah ke yang lainnya, karena kalau saya lebih memilih bergaul dengan banyak orang, bukan hanya karena ada juga musisi yang nggak cocok dengan musisi gitu, ngobrolnya nggak nyambung gitu. Oke. Banyak, tapi itu harus kita jalani. Kalau kamu nggak suka sama orang, nggak perlu diperlihatkan di depan orangnya gitu. Kalau saya orangnya pintar berpura-pura sih sebenarnya, jadi saya banyak nggak cocok sama orang, tapi saya nggak boleh memperlihatkan itu untuk menjaga persahabatan gitu. Oh, oke. Ya. Jadi makanya saya sering bilang ya, kamu boleh aja membenci aku, tapi jangan sampai aku tahu, biar kita bisa tetap bersahabat. Gayanya. Kan gitu. Betul, Saya nggak betul. pernah jelek-jelekin orang. Betul. Tapi betul itu Jun. Betul itu. Artinya teman-teman kita inilah yang akan memberikan kita banyak job. Main motor, ada acara motor kita main. Betul. Main dengan pengusaha, punya anniversary ya kita main di sana. Betul. Jadi jangan mengkotak-kotakan orang. Seperti yang saya bilang tadi. Teruslah menonton konser juga penting loh, Om Marta. Musisi. Musisi, mungkin saya yang paling sering nonton konser teman-teman musisi. Oh. Setiap launching nggak diundang pun saya datang. Jadi saya harus tahu, oh kelebihan band ini. Oh vokalis ini kelebihannya ini. Begitu selesai konser saya nggak langsung pulang, saya pasti nonton orang setelah saya. Jadi saya bisa belajar. Orang pintar pun masih belajar kan, apalagi saya yang masih belum apa-apa kayak gitu. Berarti belajar terus. Belajar terus, makanya mungkin karena itulah saya bisa bersahabat dengan Kakak Sleng, dengan Netral, banyak band-band nasional yang kalau saya telepon dan WA itu saya masih menjaga attitude-nya dia. Jadi kan, Assalamualaikum Mas, sibuk nggak? Saya nggak langsung to the point. Jadi mereka pun pasti, wah sopan banget Jun ini, padahal udah akrab banget sama saya. Itu saya perhatikan. Saya nggak langsung, bro bisa ini nggak? Itu kan kesannya gimana gitu ya. Betul. Ya makanya sama Mas Indro udah kayak kakak adik saya, karena saya menjaga privasi beliau. Betul. Pas Sleng main di Bali juga saya, kalau orang mungkin langsung ke backstage kan. Ke backstage tuh kita kan mengganggu konsentrasi dia, udah mau perform nih. Betul. Saya pasti lebih ke di depan nonton. Dan tahu-tahu dipanggil, disuruh ikut nyanyi. Ya itu kan bentuk penghargaan. Betul. Itu aja sih, menjaga rasa di antara musisi. Wow. Belajar kepada semua. Kepada musisi, meskipun baru launching lagu tadi disampaikan. Karena semua musisi, kata Jun, punya kelebihannya masing-masing ya. Begitupun kepada setiap orang. Ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari siapapun gitu Jun ya. Ya. Jun, sekarang keadaan ekonomi, kita bicara ekonomi sedikit Jun. Keadaan ekonomi kita habis pandemi, krisis ya. Dan masa Covid, kita tahu semua bahwa musisi khususnya di Bali dan bahkan di dunia mengalami namanya resesi ya, susah. Jual alat semua. Ya, jual alat. Dan sekarang dengan adanya G20, adanya pertemuan-pertemuan dan perkembangan semakin baik. Ya. Menurut Jun Bintang,
Apakah akan menjadi lebih baik lagi di tahun 2023, 2024 ini dengan nuansa pemilu dan lain sebagainya? Untuk musisi? Ya. Oh, yakin saya. Yakin? Dunia udah melihat Bali kembali kan. Jadi ini, kita harus berterima kasih pada pemerintah sebetulnya. Ya, di samping ada juga kritik kontra dan lain-lain. Saya pikir ya apa yang dilakukan pemerintah untuk memilih Bali itu udah keberuntungan yang luar biasa untuk Bali, khususnya musisi ya, Omar Taya. Jadi saya pikir inilah kesempatan kita memperlihatkan bahwa di Bali itu banyak seniman-seniman hebat, bukan hanya seniman seni tari dan lain sebagainya. Musisinya juga perlu diperhitungkan. Saya melihat banyak sekali talenta-talenta bagus yang seperti saya bilang tadi sama Om Marta. Banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Bali. Kenapa mereka nggak terlihat? Itu tadi, konsisten tadi. Dan mereka malu memperlihatkan talenta mereka. Makanya harus perlu banyak ada Bali Idol misalnya ya. Saya udah bilang sama Haji Krisna, dia bikin Bali Idol. Di Bali, too much good singer. Banyak banget penyanyi-penyanyi bagus, tapi mereka nggak tahu nih harus ngapain ya. Saya di mana memperlihatkan nih saya bisa. Makanya itu cita-cita saya sebagai seniman. Saya kan akan tua nih, Om Marta, dan tidak produktif lagi. Sekarang belum tua? Belum, saya masih tua. Umur hanya angka. 47. Umur hanya angka. Jangan dibilangin. Tapi tidak usah diedit. Ya, jadi harus ada. Tugasnya Om Marta nih, sebagai seorang lawyer dan seniman juga, membuat Bali Music Idol misalnya. Kita buat di cafe ini, yang di Denpasar di sini main. Itu cita-cita saya loh yang belum kecapaian. Di Karangasem siapa, di Singaraja siapa, di negara siapa. Final kita bikin di Denpasar. Kenapa enggak? Saya nggak menomorduakan adat ya, tari dan lain sebagainya juga penting. Tapi industri musik Bali sudah begitu berkembang. Bagaimana kita bisa meniru Korea? Korea yang dipandang sebelah mata sebelum K-pop membahana kan? Akhirnya kita tergila-gila dengan K-pop dan datang ke Korea membeli produk-produk Korea. Itu pemerintahnya luar biasa mensupport musik asal Bali. Bisa seperti itu. Bisa ya? Bisa beli, udah beragam. Dan lagunya, lagu Bali apa lagu? Tetap lagu berbahasa Bali. Kita harus fanatik. Lu coba lihat India. India mana mau pakai bahasa Inggris kalau film-filmnya juga diproduksi sendiri. Akhirnya apa? Kita juga keracunan film India. Korea? Betul. Tetap bahasa Korea. Kita ngerti? Enggak. Yang penting ada terjemahannya dan dibuat oleh orang-orang profesional di Bali. Seniman Bali ini kalau bersatu, waduh, luar biasa. Bali. Berarti untuk seniman, khususnya seni musik, kedepannya prospektif akan menjadi lebih baik. Ya, saya yakin. Saya yakin. Yang penting kita Optimis ya Om ya? Optimis sekali saya. Nggak usah kita ngubah lirik berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Atau kita nyanyi lagu berbahasa Korea. Kita udah punya bidangnya masing-masing. Kita harus sombong dengan bahasa daerah kita. Wow. Dan saat ini Jung Bintang sudah mengeluarkan 7 album ya? 9 album. Dan 10 single kayaknya. 12 single. 12 single. Next Single, kedepannya single selain idol apa Jun? Untuk profesi band. Next kedepannya. Ya, cita-cita saya itu dulu mungkin harus tercapai. Jadi saya masih berusaha untuk teman-teman pengusaha juga bisa membantu minimal masalah fasilitas, hadiah dan lain-lain. Ya. Ini juga bisa kayaknya menjadi jembatan itu. Dan nanti kan ada jambore itu, semua seniman diajak main, kan itu keren. Betul. Acara itu bukti bahwa semua orang haus akan hiburan tuh. Setiap acara pasti ada band. Betul. Setiap Sekatruna ulang tahun ada aja talent penyanyi yang. Betul. Artinya apa? Orang butuh hiburan. Betul. Kita udah dianggap nih. Dan sekarang di Bali udah mulai Jun. Kafe yang tidak ada musik nggak rame. Ya. Tapi kafe yang ada musiknya, setiap ada, oh nih hari ini main di sana, kita ke sono. Ya. Hari ini main di sana, kita ke sana. Iya. Dan mulai mainnya jam 7.30. Tidak ada lagi main jam 10 karena kita orang kerja. Betul. Kan pulang kerja jam 7 makan sambil lihat live. Iya. Dan rame. Iya. Berarti kita perlu hiburan. Betul kata Jun. Betul, hiburan. Tanpa disadari ya. Om Marta kan orang sibuk nih, banyak
nanganin kasus dan lain sebagainya, kan harus break sebentar nih, nyanyi, dengerin musik, Betul. refresh otak lagi, besok kerja lagi, kan gitu. Jun, bocoran dikit. Di ngahan jak mekejang nejani pengacara bakal megendeng. Itu bocoran Jun. Oh itu ya, Itu harus dibantu nanti Jun. lagu barunya ya, ya. Ini saya cover deh. Sahabat dunia, banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Jun Bintang. Dan setelah kita mendengar dari cerita beliau, bukan dia sampai di sininya yang kita lihat, akan tetapi bagaimana perjalanan beliau. Dari SMP, beliau seorang Jun Bintang sudah berusaha keras menciptakan yang namanya puisi-puisi. Nah, puisi itu dia ciptakan dari perintah sang guru. Dan saya yakin pertama kali dia lakukan dengan keterpaksaan karena perintah sang guru, ya. Iya. Apapun yang kita awali pasti dengan keterpaksaan. Akan tetapi dengan keterpaksaan di awal, seorang Jun Bintang dilihat karyanya oleh sang guru, loh, kamu punya potensi dan kamu punya bakat di sini. Dan menjadilah dia bersemangat karena apa? Karena ternyata setelah dia membaca dan menampilkan karyanya di mana-mana juara baca puisi di zaman SMP. Karena kenakalan hidup, seorang Jun Bintang di SMA membuat yang namanya club band, musik band. Band. Dengan band ini dan memiliki dasar membuat yang namanya hidup keterpaksaan di awal adalah membuat puisi, menjadilah lirik-lirik lagu. Berjalannya waktu, dan ada hal menarik yang disampaikan Jun Bintang. Satu album yang menjadi viral paling 2 lagu. Apakah seorang Jun Bintang berhenti berkarya atas puluhan lagu yang dikaryakan, akan tetapi viralnya hanya 1-2. Beliau bilang, jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti tatkala kita belum sampai. Karena obat daripada kita belum sampai ternyata sederhana. Menurut Jun Bintang, apakah itu? Konsistensi. Konsistensi itu penting untuk kita tetap mau menuju dan sampai di mana. Tanpa konsistensi kita akan cepat menjadi orang-orang yang frustasi di bidangnya. Dan Jun Bintang juga berpesan kepada teman-teman musisi, kedepannya wajib kita paksakan hidup kita dan harus punya karya. Karena karya yang kita miliki meskipun 1-2 lagu, itu adalah kata Jun Bintang warisan dari tatkala kita tidak ada. Betul Jun ya? Itu warisan katanya. Karena hanya itulah yang bisa ditinggalkan oleh musisi. Apakah itu? Karya dari yang musisi-musisi bisa ciptakan. Dan meskipun kita menghadapi ekonomi yang krisis, untuk kedepannya Jun Bintang berkata, keadaan optimis akan menjadi semakin baik, akan menjadi semakin lebih maju lagi. Karena apa? Beliau selalu punya argumen. Apa argumennya? Terbukti saat ini semua kafe-kafe, semua kegiatan ulang tahun, bahkan apapun kegiatan yang bentuknya lebih dari 25 orang, selalu ada band. Ya. Selalu ada band, ya. Jadi tetaplah optimis, tetaplah konsisten, dan yang paling penting belajar kepada siapapun juga, karena semua orang punya kelebihannya masing-masing. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari Jun Bintang di balik kegilaannya dia. Jun Bintang, terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Thank you. Thank you, salam sehat, semoga bermanfaat.